Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Citra Prilia sebagai host di acara podcast ini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari guru, yaitu Miss Ani Indriati. Oke nih, ngomongin soal Miss Ani, pasti dari kalian penasaran dong, gimana sih cerita perjalanan masa mudanya sampai sekarang jadi guru di SMA Negeri 1 Salam? Oke. Kalau bicara tentang perjalanan hidup, ya perjalanan masa remaja dulu, ini pastinya setiap orang itu memiliki cerita tersendiri. Kisah kehidupan remaja tentang perjalanan hidup masing-masing. Untuk saya pribadi, perjalanan hidup saya itu ya cukup komplikated juga sih. Ya. Dari mulai saya berawal sekolah ya, sampai ke kehidupan remaja itu juga cukup panjang ceritanya, tapi untuk singkatnya saya ceritain ya. Jadi untuk kehidupan saya di masa remaja itu saya terbentuk dari suatu keluarga ya, suatu keluarga yang keluarga guru. Jadi kenapa sampai saat ini saya terinspirasi untuk menjadi guru itu karena inspirasi dari ayah saya sebagai seorang guru. Lalu ayah saya memberikan pendidikan kepada saya untuk pendidikan agama juga selain pendidikan agama. Di masa remaja saya juga terisi di kehidupan pondok pesantren ya. Karena saat itu orang tua saya memilih pendidikan pesantren sebagai pendidikan agama selain saya sekolah di sekolah umum. Sebenarnya sangat luar biasa sekali manfaat yang bisa saya rasakan saat ini dari pendidikan agama ya. Jadi setidaknya bisa pengamalan buat diri sendiri ya, terutama untuk hal-hal yang pembentukan karakter. Dari cerita ini itu sangat berkenan sekali. Ya tak lepas dari kehidupan remaja lainnya, seperti saat ini tidak lepas dari adanya pacaran, kemudian juga telah mengalami kegagalan, itu sudah biasa. Dalam kehidupan kita itu pasti kita akan mengalami suatu kegagalan. Tapi kegagalan bukan berarti kita harus stuck di situ. Jadi justru kegagalan akan bisa menjadi motivasi kita untuk lebih sukses lagi, untuk lebih semangat lagi menggapai tujuan. Kenapa saya sampai saat ini bisa menjadi salah satu guru di SMA Negeri 1 Salam, salah satunya itu merupakan inspirasi dari ayah saya, kemudian dari pendidikan saya yang diberikan oleh orang tua saya, selain pendidikan umum juga pendidikan agama, sehingga saya bisa mencapai kesuksesan saya berada di titik ini. Itu merupakan bagian dari perjalanan hidup saya yang sama, pernah mengalami kegagalan dan juga jatuh bangun untuk menggapai impian saya ini. Setelah mendengar cerita Miss Ani ini, ada nggak sih Miss pengalaman terbaik yang sampai saat ini Miss ingat terus? Itu tadi pengalaman terbaik saya saat ini yang saya ingat adalah pendidikan agama yang diberikan oleh ayah saya, yaitu pendidikan pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu sudah membentuk saya menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang memiliki tanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Jadi ketika saat ini saya berdiri di sini itu, yaitu karena saya memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan kehidupan saya, untuk menggapai impian saya. Itu merupakan suatu hal yang paling saya ingat saat ini adalah pendidikan pondok pesantren yang diberikan oleh orang tua saya. Meskipun saya juga sama waktu itu pernah tidak betah, pernah pengen pulang, kembali lagi, pulang lagi, kembali lagi. Itu seperti itu. Untuk motivasi sehari-hari nih, kan Miss itu kalau katanya awet muda nih, semangat banget gitu. Apa sih motivasinya? Oke. Jadi motivasi itu kan tadi motivasi itu bisa tumbuh dari faktor diri sendiri atau internal ataupun dari faktor eksternal. Jadi ada motivasi yang bersumber dari luar, yaitu motivasi eksternal. Itu biasanya kita bisa didapat dari keluarga,
dari lingkungan, dari teman-teman, atau masyarakat, dari lingkungan kita. Sedangkan untuk motivasi internal itu motivasi yang memang bersumber dari diri sendiri. Jadi motivasi internal itu terbentuk dari diri ketika kita memiliki keberhentian yang besar, memiliki tujuan hidup yang jelas. Kemudian apa namanya, konsistensi dan ketekunan juga itu bisa merupakan suatu faktor yang bisa dimiliki kita. Ketika kita rajin, kita konsisten, ya insya Allah itu akan membentuk suatu motivasi buat kita. Apalagi misalnya sebagai seorang pendidik, jadi punya motivasi, punya semangat tersendiri bagaimana agar misalnya bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan manfaat buat mahasiswa SMA yang besar ini atau buat remaja lain yang ada di luar sana. Kan kita lagi ngomongin soal temanya nih, kan kita tentang tips and trick menjadi anak muda yang berkualitas. Menurut Miss itu gimana sih anak muda yang berkualitas? Apa itu ya? Berdasarkan dari banyaknya remaja yang mengalami degradasi moral diakibatkan oleh salah satu faktornya mungkin adalah teknologi. Dengan berkembangnya teknologi ini pasti akan mengalami degradasi moral. Seperti apa? Itu membuat remaja saat ini lebih pasif, ya. Namun ketika seorang remaja ini cerdas, ya, bisa memanfaatkan teknologi secara cerdas, insya Allah itu tidak akan membuat remaja sekarang ini menjadi remaja yang pasif. Justru dengan berkembangnya teknologi akan semakin menjadi remaja yang kreatif, menjadi remaja yang memiliki inisiatif, bahkan proaktif terhadap kehidupannya. Misal gini, suatu circle pertemanan sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas remaja saat ini. Nah, kan karena remaja sekarang ini kalau mencari teman mencari yang sefrekuensi, katanya yang sefrekuensi. Nah, itu tepat. Jadi kita harus memilih sahabat atau teman yang tepat. Karena circle pertemanan ini sangat mempengaruhi kehidupan remaja saat ini. Ya. Misal ketika kita punya sahabatnya yang rajin, yang semangat belajarnya bagus, tinggi, otomatis kita akan terbawa, akan termotivasi juga. Tapi ketika kita memiliki sahabat yang bermalas-malasan, ya kita terbawa malas. Jadi tidak ada semangat untuk tidak mau berkompetisi. Jadi go with flow gitu aja. Gitu. Tapi kalau misalkan kita menjadi remaja yang memiliki sahabat yang memiliki semangat yang tinggi, insya Allah. Menurut sudut pandang Miss, apa sih hal-hal yang sekarang anak muda lakuin itu bisa bikin dia sukses di masa depan? Untuk menjadi apa ya, untuk menggapai kesuksesan di masa depan itu kan kita harus betul-betul remaja itu memiliki keberanian untuk menggapai impian. Pertama intinya jangan takut memiliki mimpi yang besar. Lalu memiliki keberanian, tidak takut gagal, lalu bisa memanage waktu ya. Memanage waktu bagaimana saat kita melakukan hal-hal yang positif, melakukan aktivitas yang bermanfaat, bahkan kita juga bisa melakukan hobi positif kita. Karena dalam melakukan hobi itu pun kita juga bisa memberikan hal yang bermanfaat, bahkan bisa menggali potensi kita. Kemudian remaja sekarang juga harus belajar untuk menggali potensinya. Potensi dengan cara seperti apa ini tadi, dengan kreatif, inisiatif maupun proaktif. Kan dari anak remaja sekarang itu susah banget ya menentukan jati diri gitu nih. Gimana sih cara menentukan jati diri yang emang benar-benar dari jadi passion kita gitu? Nah, iya. Salah satu yang bisa membentuk diri kita, memang kita harus tahu passion kita. Iya. Passion kan di mana?
ketika kita tetap di dunia olahraga, di dunia seni, di dunia pendidikan atau kesehatan, itu kita harus gali passion kita di mana. Nah, untuk bisa menentukan jati diri kita, itu berawal dari passion kita. Ketika kita sudah tahu passion kita, berarti kita tinggal menentukan tujuan hidup kita yang jelas. Nah, jadi punya prioritas, misal prioritas kalian adalah pengen memiliki pendidikan yang tinggi. Nah, otomatis kalian harus punya prioritas terhadap pendidikan. Nah, di pendidikan itu tadi sesuai kembali ke passion kita. Kita gimana untuk menggapai pendidikan yang tinggi. Jadi pasti kita akan tahu bagaimana langkah kita untuk menggapai itu. Jadi yang pertama adalah ketekunan dan konsistensi. Itu sebagai kunci utama untuk menggapai intensi. Itu sih yang susah Miss, konsisten. Itu gimana Miss? Supaya konsisten. Itu untuk konsisten ya apa ya? Jadi gini, kesuksesan itu kan bukan soal pencapaian akhir. Iya. Sebenarnya kesuksesan itu merupakan suatu proses, proses. Jadi bukan masalah pencapaian akhirnya, prosesnya itu. Nah, kehidupan kita berproses. Jadi ya sebagai remaja saat ini remaja biasa ya pasti kan ada mengalami rasa malas, malas. Itu kita kembali kepada tadi support system. Kita harus mampu membentuk support system kita. Support system itu tadi kan bisa terbentuk dari memiliki relasi tadi yaitu memiliki teman yang tepat. Itu bisa menjadi support system. Ketika kita memiliki sahabat yang bisa berbagi, bertukar pikiran, bisa mendukung kita terhadap hal-hal yang positif, gitu kan, itu akan menjadi support system buat kita. Selain relasi yang baik ya, support system juga kita bisa diperoleh dari perkembangan teknologi. Ya, dengan perkembangan teknologi itu kita bisa memanfaatkan ya. Ketika kita untuk menyapa, untuk sharing di media sosial, itu kan kita bisa memanfaatkan teknologi sebagai support system kita. Itu diantaranya sih, masih banyak lagi sih yang bisa kita dapat untuk membentuk support system kita. Untuk support system sendiri kan anak muda sekarang itu menganggap bahwa support system itu seorang pacar gitu Miss. Ibaratnya kalau nggak punya pacar kita nggak semangat. Oke, iya. Remaja sekarang itu memang nggak terlepas dari pacaran ya. Iya. Nah, sekarang kalau misalkan pacaran itu bisa menjadi semangat buat kalian, menjadi support system, kalau untuk hanya positif sih mungkin nggak problem, tapi yang dikhawatirkan oleh orang tua mungkin untuk pacaran ya, ketika seorang remaja tidak memiliki fondasi keimanan yang kuat ya, takutnya kan mereka malah akan menjerumuskan mereka, bahkan mereka akan hancur dalam suatu pacaran itu. Jadi, kita kembali ke tadi ke remaja yang berkualitas. Untuk pembentukan remaja yang berkualitas berarti harus membentuk karakter yang baik ya. Salah satu karakter yang baik adalah memiliki religius, yaitu keimanan yang kuat. Nah, untuk membentuk fondasi keimanan yang kuat itu berawal dari keluarga, kemudian dari circle kita yang ada dalam kehidupan kita, itu pasti akan membentuk karakter kita dalam karakter religius. Nah, insya Allah ketika kalian memiliki fondasi keimanan yang kuat, pacaran kalian itu akan menjadi pacaran yang bisa memberikan pengaruh yang positif. Oke, terima kasih Miss sudah menyempatkan hadir. Sebelum kita mengakhiri, ada nggak sih Miss pesan-pesan untuk anak muda sekarang gitu? Oke. Pesan untuk remaja milenial saat ini ya, karena remaja sekarang ini bukan remaja zaman dahulu yang tanpa teknologi, sekarang jadilah remaja yang smart, jadilah remaja yang memiliki keberanian untuk bermimpi besar gitu. Kemudian jangan pernah takut gagal.
Tentukan tujuan hidup yang jelas. Tujuan yang jelas. Lalu gali potensi kalian, passion kalian di mana. Lalu tadi bangun relasi yang baik sehingga kalian bisa menjadi remaja-remaja yang berkualitas, remaja-remaja yang keren dan hebat. Oke, terima kasih Miss atas ilmunya ya. Semoga bermanfaat buat anak-anak muda zaman sekarang apalagi ya. Cukup sekian podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.